adik-adik yang saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari bidang identifikasi, sosialisasi, dan pencegahan Densus 88 Mabes Polri, Satgaswil Nusa Tenggara Timur, memberikan informasi kepada adik-adik sehingga adik-adik ini menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negaranya, dan pada gilirannya adik-adik menjadi pelaku sejarah yang akan menghantarkan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain dan bisa menjadi negara maju. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa dan negara kita dewasa ini, dan bahkan itu sudah dimulai sejak dari awal perjalanan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bagaimana sudah sejak dari awal itu ada kelompok-kelompok yang juga menginginkan bentuk negara yang lain, ya, menginginkan ideologi yang lain selain ideologi Pancasila. Karena hal-hal seperti ini yang tentu juga apakah itu cepat atau lambat, suatu ketika pasti kalian juga akan berhadapan dengan pengetahuan-pengetahuan ini. Karena itu kami berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah dan pihak SMKN Labuan Bajo yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami dari Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada adik-adik semua terkait bahaya intoleran, radikalisme, dan terorisme. Ini ada sedikit video singkat terkait bagaimana kondisi Suriah dulu sebelum ada paham-paham yang mengusung paham-paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Suriah itu dulu sebagai negara yang sangat damai, negara yang sudah makmur, seperti juga negara-negara maju yang ada di Eropa. Nah, kondisi sekarang Suriah menjadi berantakan. Itu karena kelompok-kelompok ekstremis, radikalis, dan terorisme ini. Nah, yang paling anyar ini adalah kelompok ISIS. Kemudian ada Al-Qaeda. Jadi ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok-kelompok teroris ini banyak dari negara-negara, termasuk salah satunya dari Indonesia. Kita 2014 dulu itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang mendeklarasikan untuk dukung ISIS, dan bahkan mereka berangkat ke sana, ke Suriah, bergabung dengan kelompok ISIS. Jadi masih ada sekitar 200-an lebih yang masih tertinggal di sana. Sisanya kemarin sudah negara mengurus mereka untuk kembali. Itu tadi adik-adik sedikit gambaran tentang bagaimana ketika paham-paham ini sudah mulai merasuki hati pikiran dari generasi kita, maka ini yang akan terjadi. Kita hanya akan mengalami kehancuran seperti yang di Suriah. Foto-foto yang ada di hadapan adik-adik ini itu Irak pada kondisi sebelum Irak, Libya, Yaman, Syria, kondisi sebelum merebaknya paham-paham yang radikalis, terorisme ini, mereka juga kondisinya seperti itu, makmur, damai. Nah, yang di sebelah kirinya ini, kiri saya ini kondisi pasca begitu banyaknya kelompok-kelompok radikal terorisme ini. Jadi konflik perang saudara yang tidak berkesudahan, bahkan sampai sekarang masih di negara-negara Arab ini masih mengalami peperangan, perang saudara, perang antar kelompok bersenjata. Ini beberapa aksi terorisme yang ada di Indonesia. Itu bom Bali 1, bom Bali 2,
bom Marriott. Terorisme itu tidak merujuk pada salah satu agama tertentu. Dalam setiap agama itu ada kelompok-kelompok terorisme yang mungkin saja faktor pemicunya juga mungkin tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Tetapi itu ada dalam setiap agama-agama. Ini dulu kejadian di Selandia Baru, mungkin adik-adik mereka pernah nonton juga di YouTube atau di TV, bagaimana dulu pelakunya itu menembak orang-orang yang lagi sholat di masjid, dan itu pelakunya orang Kristen. Ini adik-adik yang saya kasihi, terorisme itu adalah sebuah proses. Jadi ketika seorang menjadi pelaku terorisme itu dia akan berawal dari, kalau dianalogikan seperti pohon itu begini dia. Jadi mulai dari terpapar dari sisi pemahaman dulu. Itu dari sisi pemahaman, ya akar itu pada itu yang kita bilang intoleran tadi itu. Lalu dia akan berubah menjadi radikal. Jadi dari pemahaman yang tadi mungkin terpengaruh karena konten-konten di media sosial, kajian-kajian online, dan lain sebagainya. Lalu pemahaman ini coba diaktualisasikan dalam bentuk sikap. Itulah yang kita bikin terpapar dari segi sikap menjadi radikal. Lalu ketika ini misalnya tidak diatasi dengan baik, maka besar kemungkinan mereka yang sudah terpapar dari sisi paham, kemudian sikap dari itu akan berubah menjadi pelaku terorisme aktif. Penyebab orang menjadi intoleran. Salah satunya itu di bawah itu banyaknya penyebaran isu-isu kebencian di media sosial. Nah, ini yang paling banyak diminati oleh anak-anak milenial sekarang nih. Jadi mengakses media sosial, lalu coba saling bully di situ, bukan saja antara individu, tapi juga saling bully antara sesama pemeluk agama, atau mungkin antara suku. Nah, itu lama-lama menjadi penyebab timbulnya kebencian. Nah, jadi kalau orang intoleran, ketika misalnya sudah terpengaruh pemikirannya, maka karakternya pasti akan seperti itu. Tidak menghargai pendapat atau perbedaan, membatasi interaksi, menutup diri dengan kehidupan sosial. Oke, supaya jangan ngantuk, nanti kalian coba dikasih satu-satu itu untuk baca. Kasih yang paling depan ini. Kau baca apa itu radikalisme. Paham yang berbahaya serta dipahami sebagai aliran yang menghendaki pengertian dengan cara yang keras dan cepat. Jadi orang yang radikal ini dia menghendaki perubahan itu dengan cara yang keras dan cepat itu. Maka cara yang keras dan cepat itu ya pilihan salah satunya itu melalui aksi-aksi terorisme itu. Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Ada beberapa motifnya tadi itu ya, ideologi, politik, kemudian gangguan keamanan. Jadi misalnya salah satu nanti pelajar SMKN Labuan Bajo ini misalnya mau membuat kekacauan, situasi Kamtimas yang tidak aman misalnya, bikin bom molotov lalu diledakkan di waterfront, itu sudah masuk dalam kategori perbuatan terorisme yang menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan menimbulkan korban yang bersifat massal misalnya begitu. Coba dibaca penyebabnya kenapa orang menjadi terorisme. Satu, membedakan keyakinan dan menolak keyakinan lain. Dua, memiliki pandangan bahwa kepentingan agama
di atas kepentingan beragama. Keyakinan harus ikut serta dalam menemukan tujuan dan hukum negara. Jadi ini sekalian juga ujian mata minus atau tidak ini. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa kepentingan agama itu di atas kepentingan negara. Dan lebih bahayanya lagi ketika orang mempertentangkan keduanya ini. Padahal ya sederhana sebenarnya menjalankan atau menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara itu adalah bagian dari mengamalkan perintah agama juga toh. Kan di agama menganjurkan orang juga mencintai negaranya atau mencintai sesamanya, tidak menjadikan agama sebagai alasan untuk memusuhi atau memerangi negaranya sendiri atau sesama warganya. Tapi kadang-kadang kelompok ini justru mempertentangkan dua hal ini. Nah. Jadi lalu ada juga orang yang pokoknya harus ikut keyakinan kami. Ketika engkau tidak mengikuti keyakinan kami, maka engkau dianggap kafir atau togut. Kayak gitu. Dan orang kafir dan togut, terutama meskipun misalnya kita sesama agama, tapi karena kita beda alirannya, beda pemahamannya, maka mereka yang berbeda aliran dan pemahaman tadi itu sudah dianggap halal harta dan nyawanya. Gitu. Jadi jangan dikira misalnya katakan misalnya pelaku terorismenya itu adalah dari muslim. Oh, mereka hanya akan membenci orang non muslim. Tidak. Sesama muslim pun ketika berbeda aliran, maka mereka darah dan harta mereka ini menjadi halal. Banyak mungkin adik-adik lihat bagaimana bom-bom itu meledak justru di tempat-tempat ibadah dari teman-teman kita yang muslim. Dulu di Indonesia salah satu contohnya itu ada di Polres Surakarta itu di masjid. Ini sasaran pelaku terorisme, anggota Polri dan TNI, karena ini TNI Polri ini dianggap sebagai kelompok yang paling menghalangi cita-cita dan tujuan dari kelompok terorisme ini. Makanya beberapa tahun belakangan ini, kalau dulu target-target mereka ini adalah simbol-simbol barat, orang-orang barat, apa segala macam, ya kesininya sudah mulai berubah polanya. Makanya lebih kepada polisi dan tentara, kayak gitu. Nah, kita antisipasi jangan sampai kelompok-kelompok ini akan kembali ke pola lama. Ketika misalnya pola lama adalah simbol barat atau turis-turis, kemudian misalnya kedutaan-kedutaan atau hotel-hotel yang merepresentasikan Amerika, Eropa, segala macam itu, maka bukan tidak mungkin kita di Labuan Bajo juga akan menjadi daerah yang empuk untuk menjadi daerah sasaran atau medan jihad kalau istilah mereka. Ya, kita lihat di sini banyak hotel-hotel atau banyak kunjungan turis-turis. Ya, dan biasanya kalau misalnya mereka menggunakan pola lama, maka mereka akan butuh local boy. Local boy itu orang-orang lokal kita yang sudah didoktrin untuk menjadi pelaku terorisme. Nah, salah satu kenapa kita harus pada muka begini, supaya kita orang Manggarai ini jangan mau menjadi pengantin atau local boy dari pelaku-pelaku terorisme ini. Apapun bentuk bujukan rayuan dari mereka, betul. Mau janji surga kah, mau janji apapun, ingat baik-baik, surga itu adalah sesuatu yang semua yang baik, semua yang damai, semua yang indah. Gambaran tentang surga kira-kira seperti itu. Maka kita semua ini kan belum ada yang lihat surga. Gambaran surga yang itu coba kita hadirkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hadirkan surga itu. Maka sebelum kamu sampai di surga, sesungguhnya kita sudah menghidupi
situasi di surga itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau ada yang bujuk rayu, apalagi nanti seperti yang pelaku penembakan yang di Rusia kemarin itu, karena ditawari dengan duit hanya 87 juta. 87 juta itu kan berapa ya? 5.000 apa namanya mata uang Rusia itu? Rubel ya, sekitar itu. Karena disebut dalam angka Indonesia, jadinya seperti 87 juta. Dan saya kira itu angka yang tidak ada harganya sama sekali dengan nyawa orang-orang yang harus mati dengan cara mereka hadir dalam sebuah konser rock. Tiba-tiba ada siswa SMK Komodo yang terdoktrin, tembak mereka. Wah, ini kan parah. Jangan sampai ada yang begitu ya. Apalagi kita di Labuan Bajo ini kan, ada yang suka pergi nonton di Waterfront. Semua ya, semua pernah pergi di Waterfront kan? Iya. Tahu-tahu misalnya adik-adik lagi nonton, tiba-tiba ada salah satu di antara kalian yang termasuk bujuk rayu kelompok terorisme ini, lalu mengambil peran menjadi local boy, kan begitu. Terjadilah pembunuhan massal di sana. Ya, semoga itu tidak boleh terjadi di Manggarai atau di NTT ini sampai kapanpun. Kita tunjukkan bahwa kita orang NTT orang baik-baik, terutama siswa-siswa SMKN Labuan Bajo. Lalu ada juga Mako Polri, ya seperti yang tadi ya, ada perempuan yang itu, kemudian tempat ibadah, aset dan fasilitas asing, kedutaan asing, objek vital, para pejabat. Kalau para pejabat kayak misalnya Pak Wiranto kemarin itu ditikam dia. Juga dulu ada gubernur di Sulawesi yang dilempari bom dan lain sebagainya. Kantor pemerintahan, istana presiden, tempat keturunan massa dan lain sebagainya. Nah, inilah tempat-tempat yang sangat berpotensi untuk menjadi tempat-tempat sasaran dari para pelaku terorisme ini. Banyak sekarang anak-anak kita ini, adik-adik para pemuda ini yang menjadi sasaran dari kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan terorisme ini. Dan media penyebaran yang paling gampang itu adalah media sosial. Nanti di sana mereka akan banyak sekali konten-konten atau dakwah-dakwah yang secara tidak langsung menggiring pemikiran dari adik-adik untuk menganut paham tertentu, paham kekerasan itu, radikal dan terorisme itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Ada banyak juga adik-adik teman-teman kalian yang ada di Manggarai ini yang tergabung, atau di NTT lah ya, tergabung dalam grup-grup kelompok radikal terorisme ini. Ya, ada yang tanpa sengaja. Jadi kebiasaan yang ada link apa dikirim, tiba-tiba diklik, tahu-tahu dia sudah menjadi anggota dari grup radikal. Bahayanya ketika dia ada di sana, dia mulai pelan-pelan menyediakan waktunya untuk sedikit membaca. Kalau dari mulai 5 menit, besok dia naik menjadi 10 menit, naik ke 15 menit. Lama-lama itu menjadi kegemaran dia untuk nonton atau membaca hal-hal yang sebenarnya dia digiring untuk mencintai paham tertentu, terutama paham intoleran, radikal, dan terorisme ini. Nah, dari kami biasanya kalau misalnya masih bisa diajak untuk kita diskusi macam begini, itu pasti kita buat. Ada banyak kasus, ya kemarin waktu di kantor Camat Lembor kami juga menyampaikan bahwa salah satu contoh itu ada yang kami datangi, ya kami tidak menyebut yang lain-lainnya, yang ketika misalnya kita lihat di grup anak ini tiba-tiba tergabung dalam kelompok radikal terorisme, maka kita berinisiatif untuk mendatangi
anak itu dan orang tuanya. Kita coba cari tahu apakah memang anak ini benar-benar atas kesadaran sendiri atau mungkin juga ada dorongan dari keluarga, lingkungan untuk menjadi pelaku terorisme. Kan gitu. Ternyata itu terpapar secara tidak sengaja. Nah, biasanya kita melakukan pendampingan. Kalau misalnya upaya pendampingan sudah tidak bisa diterima, maka ya jangan salahkan dari aparat negara ketika melakukan suatu tindakan.